berada ya. Baik, pagi hari ini seperti biasa di program acara kuliah subuh ya, kerjasama antara Radio Wijaya Kota Bumi dan Dewan Dakwah Islamiyah Kota Bumi Lampung Utara, Ustadz Ahmad Junaidi. Iya. Baik, untuk sahabat Wijaya semuanya, pagi hari ini di edisi siar kita hari Senin ya, di lembaran yang ke-11 di bulan Maret 2019. Untuk hari ini bersama Ustadz Ahmad Junaidi ya, yang akan menemani kita semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ustadz, untuk hari ini tema kita apa Ustadz? Tema kita hari ini tentang busana muslimah. Tentang busana muslimah ya. Iya. Oke, selamat mendengarkan untuk sahabat Wijaya. Nanti yang ingin bertanya kita buka interaktif ya, bisa telepon atau bisa mengirimkan SMS ya. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pendengar kuliah subuh Radio Wijaya dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan berbagai macam nikmat kepada kita. Pagi yang indah ini Allah telah berikan kepada kita nikmat kemudahan melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah, kali ini kita mencoba mengkaji kembali busana muslimah. Karena banyak di antara hamba-hamba Allah, para kaum wanita yang terkadang masih bingung, bertanya-tanya, atau bahkan belum mengerti sampai batas mana ukuran syarat sahnya busana seorang muslimah itu. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah, di antara dalilnya kita ambil Al-Ahzab 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul azwajika wa banataka wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Zalika adna ayyurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Ini dalil yang kita ambil salah satunya di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, katakan kepada para istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang mukmin, wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah, dari hujjah dari dalil ini kemudian para ulama menafsirkan juga tentunya berdasarkan hadis-hadis yang sahih bagaimana kriteria pakaian seorang muslimah, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya juga kepada orang-orang beriman, bahwa hendaklah para wanita itu mengulurkan pakaiannya sampai ke seluruh tubuh mereka. Nah, Syekh Muhammad Atiyah Khamis menafsirkan dalam buku beliau yang berjudul Fikih Wanita, di antara syarat-syarat utama pakaian seorang muslimah itu adalah, yang pertama sekali adalah menutup seluruh tubuhnya selain yang dikecualikan. Nah, ini yang pertama. Jadi dipahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, Nabi yang menyuruh kepada wanita-wanita beriman. Jadi bukan sebagian orang berpendapat ini budaya Arab ya, tetapi ini perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya. Nah,
Syekh Muhammad Atiyah Khamis menjelaskan yang pertama tadi adalah pakaian itu dikatakan busana muslimah dengan syarat yang pertama menutupi seluruh tubuh wanita itu selain yang dikecualikan. Ini yang pertama. Artinya menutup sempurna dari atas sampai bawah selain yang dikecualikan. Lalu apa yang dikecualikan itu? Nah, baru kita ambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW. Saat itu Asma binti Abu Bakar, artinya adiknya Aisyah binti Abu Bakar, adik iparnya Nabi, datang ke rumah Nabi dalam keadaan berpakaian seperti keseharian yang belum menutup tubuhnya secara sempurna. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abu Bakar yang telah balik ini, yang telah datang haidnya. Nabi memalingkan wajahnya ke tembok, ke dinding, ke samping tanpa melihat pada Asma, lalu bersabda kepada Asma, "Ya Asma, innal mar'ata iza balagatil mahid lam tasluh ayyura minha illa haza wa haza." Wa asara ila wajhihi wa kaffaihi. Kata Nabi SAW, "Wahai Asma, sesungguhnya apabila wanita itu telah akil balik, telah datang haid pertamanya, maka tidak boleh ada yang tampak dari dirinya kecuali ini." Nabi menunjukkan wajah dan ini, illa haza wa haza, kata Nabi, yakni kecuali muka dan telapak tangannya. Kemudian para ulama juga menjelaskan termasuk punggung tangannya. Karena apa? Sulit untuk menutup bagian sebelah saja. Para ulama bersepakat, jumhur ulama sepakat bahwa tangan itu termasuk telapak tangan dan punggung tangan. Zahiriha wa batiniha. Zahiriha bagian luar, wa batiniha dan bagian dalam, maka itu adalah sesuatu yang boleh ditampakkan. Nah, jadi syarat sah yang pertama menurut Syekh Muhammad Atiyah Khamis ini adalah pakaian wanita muslimah itu menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya plus punggung tangannya. Inilah yang merupakan syarat pertama dinyatakan seseorang telah berpakaian muslimah. Telah berpakaian syar'i kalau istilah sekarang ini. Kemudian yang kedua, tentu syarat yang kedua yang harus dipenuhi apabila seseorang wanita muslimah dikatakan telah berpakaian yang sah menurut pandangan agama kita, syariat agama kita. Yang kedua adalah bahannya harus tebal dan tidak tembus pandang atau tidak transparan. Bahan pakaian yang digunakan oleh wanita-wanita muslimah itu hendaklah berbahan tebal dan tidak tembus pandang, tidak transparan. Dengan dalil ketika Hafsah yang merupakan ponakan dari Aisyah radhiyallahu anha datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hafsah adalah anak dari saudara Aisyah radhiyallahu anha. Hafsah yang telah akil balik ini datang ke rumah Aisyah dengan berkerudung, berjilbab tetapi menggunakan bahan yang tipis. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membukanya kerudung itu lalu merobeknya. Lalu beliau berkata, radhiyallahu anha berkata, Aisyah berkata kepada anaknya ini, "Wahai Hafsah, ini ya enggak layak digunakan karena terlalu tipis, terlalu transparan. Takutlah kamu dengan firman Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dirobeknya kerudung yang tipis itu lalu diambilnya kerudung dari kain yang lebih tebal. Inilah syarat yang kedua busana muslimah itu, bahwa dia harus berbahan tebal dan tidak transparan, tidak tembus pandang. Kemudian yang ketiga, pendengar kelas subuh radhiyallahu rahimakumullah, yakni longgar dan tidak ketat. Karena sesungguhnya hakikat dari wanita-wanita berpakaian muslimah itu adalah untuk menghindari fitnah, menghindari gangguan, menghindari godaan, menghindari celetukan dari laki-laki yang punya sifat yang kurang baik. Maka ketika seorang wanita muslimah telah berjilbab, telah menutup kepalanya, berpakaian yang sesuai dengan syariat itu, hendaklah dia longgar dan tidak ketat. Karena ketika dia pakaiannya tidak longgar, pakaiannya ketat, maka ini pasti akan mengundang fitnah, akan mengundang celetukan dari laki-laki. Akan membuat mata laki-laki memandangnya tentu dengan syahwat.
ketika melihat wanita-wanita yang berpakaian seolah-olah berpakaian syar'i tetapi memakainya dengan sangat ketat sehingga tampak jelas lekak-lekuk tubuhnya itu. Dan ini paling banyak kalau kita lihat wanita-wanita yang sudah berjilbab tetapi masih menggunakan pakaian yang sangat ketat dari bahan karet bahkan. Yaitu yang ketiga. Jadi kita ulangi lagi, yang pertama menutup seluruh tubuhnya selain yang dikecualikan. Kedua, bahannya harus tebal dan tidak transparan. Yang ketiga, hendaknya dia longgar, tidak boleh ketat. Yang keempat, pendengar qasibul rahimakumullah, syarat sahnya busana muslimah itu adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Rasulullah SAW mengutuk, melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Sungguh sangat banyak akhir zaman ini wanita-wanita yang menggunakan pakaian laki yang biasa digunakan oleh laki-laki. Kalau kita kembali ke zaman dahulu kala, kita lihat foto-foto nenek-nenek moyang kita, puyang-puyang kita, orang-orang terdahulu, mereka berpakaiannya itu menggunakan baju kurung Melayu kalau istilah kita. Atau mereka menggunakan kain yang panjang. Sehingga jarang kita temukan ada foto-foto wanita muslimah itu berpakaian celana panjang yang ketat, menggunakan legging dalam keseharian, keluar rumah menggunakan legging, membungkus kakinya sangat ketat, berpakaian menyerupai pakaian laki-laki. Ini yang keempat, tidak boleh. Artinya syarat yang keempat ini ketika seseorang ingin betul-betul mengenakan pakaian muslimah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, hendaklah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Kalaupun dia harus menggunakan celana panjang atau training untuk keperluan misalnya ke luar kota, misalnya berlibur, misalnya ke kebun dan lain sebagainya, maka tetaplah menggunakan rok di bagian luarnya. Inilah yang diajarkan oleh syariat agama kita. Pendengar qasibul rahimakumullah, kemudian kita beralih yang kelima. Menurut Syekh Muhammad Atiyah Khamis dalam bukunya Fikih Wanita, syarat sahnya pakaian wanita muslimah itu yang kelima adalah tidak mencolok. Nah, ini sudah sesuatu yang banyak kita terlihat oleh kita. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad Atiyah Khamis, tidak mencolok dalam hal warna, dalam hal ukuran, dan dalam hal hiasan. Ada 3 hal. Jadi pakaian busana muslimah itu syarat yang kelima adalah tidak mencolok dalam hal warna. Kita temukan banyak wanita-wanita yang memakai pakaian yang sudah, katakanlah sudah menutup seluruh auratnya, tubuhnya, tetapi dengan warna-warna yang luar biasa ramainya, banyaknya, sehingga mengundang perhatian orang lain untuk berdecak kagum, untuk memandangnya, untuk melihatnya. Atau boleh jadi karena ketidaktahuan maka wanita ini ingin diperhatikan sehingga berpakaian dengan warna-warni yang sangat ramai, yang sangat banyak. Yang kelima ini juga termasuk dalamnya tidak mencolok dalam hal ukuran. Ada wanita-wanita yang kadang berlebih-lebihan pakaiannya itu sampai menyeret-nyeret tanah saking panjangnya ke bawah. Kemudian sampai tangannya nggak kelihatan saking panjang melewati batas tangannya. Nah, ini dalam hal ukuran juga tidak boleh. Dan dalam hal hiasan, karena ketika seorang muslimah yang sudah betul-betul ingin memakai busana muslimah yang sesungguhnya, yang sesuai dengan syariat agama, maka dia tidak diperkenankan menggunakan hiasan-hiasan yang banyak. Apalagi kalau niat untuk menarik perhatian orang lain, supaya memandangnya, supaya memujinya, supaya berdecak kagum kepada tampilannya. Jadi yang kelima ini jelas tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang mencolok warnanya, yang berlebihan ukurannya, dan yang terlalu banyak hiasannya. Dan yang keenam, pendengar qasibul rahimakumullah, bahwa sesungguhnya tidak boleh digunakan pakaian sukhrah. Nabi SAW bersabda bahwa orang-orang yang mengenakan pakaian sukhrah di dunia maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan akan dilemparkan dalam api neraka. Nah, yang dimaksud pakaian sukhrah yang pertama adalah pakaian yang sangat-sangat mewah, yang terlalu mewah, yang ingin dia menjadi pribadi yang luar biasa di mata orang-orang lain.
yang menganggap bahwa saya mampu, tetapi pakaian itu sangat mewah, terlalu mewah, berlebih-lebihan dalam kemewahannya. Kita lihat bahkan ada orang-orang yang berpakaian dengan harga di atas 100 juta misalnya. Ini pakaian kemewahan, pakaian suhrah. Atau sebaliknya kata Rasulullah, pakaian suhrah itu ada pakaian yang terlalu kumal, terlalu dekil, terlalu kere. Dia ingin menampakkan kezuhudannya, padahal dia mampu membeli pakaian yang baik, yang sederhana, yang cocok untuk dirinya. Nah, pakaian dekil, pakaian kumal, kita lihat di beberapa supermarket itu ada dijual pakaian sobek-sobek. Ada baju, ada celana, lalu ada orang membelinya dengan anggapan ikut mode misalnya, atau dengan anggapan biarlah terlihat zuhud, terlihat tidak terlalu mencintai dunia. Atau orang-orang kaya yang mampu berpakaian yang normal, tetapi mereka menggunakan pakaian-pakaian yang lusuh, yang sudah sobek-sobek mereka pakai dengan tujuan bahwa biar dianggap orang yang zuhud. Nah, yang seperti ini juga nggak boleh. Ini namanya pakaian suhrah. Dan termasuk dalam kelompok pakaian suhrah adalah pakaian yang tidak biasa digunakan pada kaum di daerah itu. Akhir zaman ini banyak orang berpakaian aneh-aneh. Ada orang berpakaian sebelah kanannya lengan panjang, sebelah kirinya lengan pendek. Ada lagi yang berpakaian disobek-sobek, dibikin bolong-bolong di bajunya. Nah, ini pakaian suhrah yang tidak boleh dikenakan oleh orang-orang beriman. Pendengar qasibur rahimakumullah, demikian syarat sahnya busana muslimah menurut Syekh Muhammad Atiyah Khamis dalam kitab beliau Fikih Wanita. Ada 6 hal setidaknya yang harus kita perhatikan, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kembali mengingatkan kepada para kaum wanita yang beriman agar mereka berusaha untuk sungguh-sungguh tampil sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dengan demikian mereka betul-betul dikatakan berbusana syariah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya, itu dia sudah disampaikan bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Tema kita pagi hari ini mengenai busana muslim ya. Oke, saatnya ingin bertanya silahkan bisa telepon langsung di 21873 atau bisa mengirimkan SMS ya di 085367202828 ya untuk sahabat Wijaya yang ingin bertanya langsung pagi hari ini ya. Oke, baik, sembari menunggu telepon, di sini ada yang sudah masuk Ustadz pertanyaan. Ada hamba Allah ya yang ada di Mulang Maya ya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, saya mau bertanya bagaimana dengan seorang wanita yang memakai hijab atau kerudung, bercelana panjang tapi bajunya berlengan pendek. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih saudariku di Mulang Maya, di Mumai ya. Iya. Ini singkatannya luar biasa ini, mesti di Kota Bumi ada Mumai ya. Iya, betul. Nah, saudariku yang seperti itu belum memenuhi syarat sah pakaian busana muslimah. Kalau dia berlengan pendek, bajunya berarti belum menutupi lengannya. Padahal batasnya tadi jelas, yang boleh ditampakkan dari wanita muslimah itu wajah dan telapak tangan. Batasnya sampai pergelangan tangan. Telapak tangan dan punggung tangan termasuk yang boleh ditampilkan, ditampakkan, dan wajah. Sementara itu jangan lupa bahwa kaki itu adalah aurat bagi wanita, sehingga mereka setiap keluar rumah atau berjumpa dengan bukan mahramnya hendaklah menggunakan kaos kaki. Nah, yang seperti tadi banyak hal yang masih lemah di situ, yang masih kurang. Yang pertama, lengannya masih tampak karena dia menggunakan baju lengan pendek. Yang kedua, dia bercelana panjang. Itu adalah pakaian yang menyerupai yang biasa digunakan oleh kaum laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kembali silakan yang mau telepon ya di 21873. Ada lagi di sini hamba Allah Ustadz yang ada di Kalibalangan ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau untuk laki-laki, bagaimana kalau seorang laki-laki sholat tidak memakai baju, boleh atau tidak Ustadz? Terima kasih. Baik. Atau bercelana pendek? Terima Iya. kasih. Jelas untuk syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Ya, untuk paling laki-laki. minimalnya, misalnya kita berada di ladang, di kebun, nggak ada sarung, Ya, hanya ada celana celana panjang pendek. sampai batasnya di bawah lutut dan sampai pusarnya. Di atas pusar sedikit, itulah syarat minimal. Yang seperti itu sah sholatnya. Sah, ya. Dalam keadaan dia betul-betul tidak ada yang lain. darurat. Beda halnya ya darurat mas. Kalau di rumah nggak, insya Allah nggak seperti Kalau di itu rumah ya. ya pasti ada Iya, ya. menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rob kita, Tuhan kita, Seban kita, harusnya kita lebih baik lagi tampilan
dibandingkan dengan keseharian kita. Nah, kalau dia tidak ada yang lain, maka batas minimalnya adalah pusar sampai dengan lutut. Maka itu sudah sah sholatnya. Tetapi kalau dia ada, maka harus dipakai sesuai dengan adab. Ada adab dalam agama kita ini. Ketika sholat, maka berpakaianlah secara sempurna, secara lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Iya, selanjutnya ini ada kelanjutannya Ustadz. Bagaimana untuk mengenai sajadah kalau misalnya memakai daun pisang, sah atau tidak Ustadz? Iya, terima kasih. Ini Lanjutannya mungkin dalam dari- keadaan darurat tadi, misalnya kita sedang camping, kemah, atau kita di sedang di kebun, kebun, iya, ya, Ustadz, atau ya. misalnya sedang kerja di perusahaan yang pertambangan sangat jauh dari wilayah-wilayah penduduk, maka itu sah-sah saja. Bahkan tanpa saja pun sah. Sah saja. Kalau tanah atau pasir yang tempat kita sholat Suci. itu dalam keadaan suci, tidak ada najis di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih. Masih ya di SMS pagi hari ini, sambil menunggu yang ingin telepon langsung saja kembali. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hamba Allah yang ada di BK di Bukit Kemuning ya Ustadz Iya. ya pagi hari ini. Ustadz, saya seorang ibu-ibu anggota pengajian di masjid. Saya ingin bertanya Ustadz, setiap ada kumpulan di masjid, saya selalu berdebat dengan teman-teman saya karena saya sehari-hari saya memakai jilbab dan jilbab saya sampai dada, tetapi teman-teman saya ada yang mengingatkan memakai jilbab sampai ke perut. Dan yang jadi masalah juga, saya pernah membaca di dalam surat An-Nur 31 ya. memakai jilbab sebatas dada. Mana yang benar Ustadz? Terima kasih. Ya. Baik, saudariku ibu di Bukit Kemuning, alhamdulillah ibu sudah aktif di pengajian. Memang segala sesuatu itu perlu proses, ada tahapannya. Dalam bahasa Inggrisnya step by step lah. Yang memang Bu, yang lebih abdol, yang utama itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jilbab itu sampai ke bawah dada. Jadi bukan hanya sebatas dada, tapi sampai ke bawah dadanya, katakanlah mendekati pusarnya, itu lebih utama yang seperti itu. Tapi sekali lagi Bu, kalau ibu belum begitu nyaman, maka lakukan secara bertahap dan usahakan untuk mendapatkan ilmu pengajaran dari para ustazah yang betul-betul mengambil ilmu dari para ulama, dari para syekh yang mendapatkan ajaran yang benar. Karena kita lihat memang banyak di antara kaum wanita ini yang memakai jilbab hanya sebatas dada, jadi nggak sampai di bawah dadanya. Yang lebih tepat Bu, sampai ke bawah dada, sampai betul-betul sempurna. Tapi sekali lagi secara bertahap. Jadi jangan lagi bertengkar masalah seperti itu. Karena apa? Karena memang yang lebih betul, lebih benar itu adalah sampai ke bawah dadanya, sehingga tertutuplah dadanya secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih untuk ibu yang ada di Bukit Kemuning. Ya baik Ustadz, satu lagi di sini ya, karena waktu kita sudah mepet. Ya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ada Kurniawan yang ada di Bernah Dalam ya Ustadz. Saya mau bertanya Ustadz, apa yang harus diperhatikan? Karena untuk zaman modern saat ini, untuk mencari wanita yang solehah itu sangat susah. Karena banyak sekali wanita di saat di rumah dia memakai hijab, di saat dia keluar, di saat dia di rumah dia tidak memakai hijab, di saat dia keluar dia memakai hijab. Bagaimana Ustadz? Wah, ini luar biasa nih Mas Kurniawan ini, memang betul-betul perhatian tampaknya dengan busana muslimah untuk para wanita kita. Memang ada ya Ustadz ya. Banyak sekali ini Mas. Artinya kita juga menemukan kawan-kawan kita yang dalam kesehariannya di kantor, di sekolah, di pasar itu menutup auratnya secara sempurna. Tetapi ketika bertamu ke rumahnya, dia tampil dengan pakai baju lengan pendek, cukup pakai celana saja. Kadang kita malu sendiri, kok bisa begini. Nah, maka ini Mas Kurniawan, sebenarnya karena ketidakpahaman. Saya mengambil berhusnuzon bahwa mereka ini nggak paham bahwa berhijab ini kaitannya dengan mahram dan bukan mahram, bukan hanya sekedar keluar rumah. Jadi bagaimana yang seperti ini terus menerus saya ajak kawan-kawan para da'iyah untuk menyampaikan bahwa busana muslimah itu dipakaikan ketika kita sedang bersama orang yang bukan mahram kita. Kita harus tutup secara sempurna.
Nah, tadi itu betul kata Mas Kurniawan, saya seringkali juga menemukan seperti itu. Ketika keluar rumah rapi, menutup aurat, berhijab, ketika kita bertamu ke rumahnya, dia enjoy saja dengan pakaian ala kadarnya. Nah, kita menjadi tugas para dai-daiyah, para ustadz-ustazah untuk menyampaikan bahwa pakaian ini berkaitan dengan mahram dan bukan mahram. Berkaitan dengan orang-orang yang tidak boleh kita menampakkan aurat kita di depan mereka, ya. Nah, ini kemudian kalau Mas Kurniawan ingin mencari wanita yang betul-betul soleha, harus dipastikan bahwa dia telah berhijab sempurna ketika dia berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram dia. Teman sekolah dia bukan mahram dia, ipar dia bukan mahram dia, jadi sepupu dia bukan mahram dia, apalagi orang asing yang bertamu ke rumahnya bukan mahram dia. Jadi ketika wanita-wanita itu bertemu dengan orang asing, dia di rumahnya dalam keadaan tidak berhijab, maka yang seperti itu diberi nasihat, diberi saran, diberi masukan. Dan kalau tadi Mas Kuan pengen yang cari yang soleha, ya salah satunya di rumah pun dia ketika dia bertemu berbicara dengan orang yang bukan mahramnya, dia tetap menutup auratnya secara sempurna atau berhijab. Demikian Mas Kurniawan, ya. Terima kasih Mas Kurniawan. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditambahkan Ustadz. Baik, pendengar kuat subuh radio rahimakumullah, bahwa sesungguhnya syarat busana muslimah itu bisa kita pelajari, bisa kita usahakan, bisa para wanita beriman itu untuk belajar setahap demi setahap, kemudian mencoba mengamalkannya. Mudah-mudahan kalau kita sudah sungguh-sungguh nanti akan sanggup mengamalkannya, sehingga wanita-wanita itu betul-betul berbusana muslimah sesuai dengan syariah, sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh agama kita ini. Jangan lupa bahwa hanya dua yang boleh ditampakkan oleh wanita-wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika dia berjumpa dengan mahramnya, hanya dua, yakni wajahnya dan telapak tangannya. Telapak tangannya terbagi dua, telapak tangan dan punggung tangan, batasnya sampai pergelangan tangan. Dan kaki itu adalah aurat, telapak kaki adalah aurat. Maka banyak juga yang wanita-wanita sudah lengkap dari atas sampai ke bawah, sampai bawahnya enggak pakai kaos kaki. Maka harus dipastikan hanya dua yang boleh ditampakkan, wajah dan telapak tangannya, telapak tangan plus punggung tangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar Kuat Subuh Radio Jaya yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.